Di video ini kita bakal lanjut lagi untuk restorasi Vario Karbu part 2 nya nih. Jadi buat kalian yang mungkin baru mampir, kalian bisa cek untuk video sebelumnya. Sekarang kita mau lanjut untuk mulai repaint velgnya nih. Nah ini dia untuk video sebelumnya guys. Jadi motornya gue dapat dengan kondisi seperti ini. Ini motor adek gue yang emang notabene sering dipakai, motor capek, motor perang, motor tempur, motor sayur, motor pasar, ya kan kondisinya ya guys ya. Jadi kayak gini untuk kondisinya. Jadi sebenarnya nih warnanya itu warna merah ya guys ya. Diganti jadi warna putih nih, nggak tahu kenapa karena bodinya pecah yang sebelumnya. Tapi nggak bener nggak keurus ya guys ya. Nih kalian bisa lihat untuk dari kaki-kakinya kotor parah. Ini dia pakai kira-kira udah 5 tahun. Platnya juga dia AE, udah 5 tahun ya. Ini udah 5 tahun dipakai tapi kayaknya nggak pernah dicuci selama 5 tahun kecuali pas kena air hujan doang ya guys. Untuk bagian depan oli muncrat semua, di bagian kanan kotor, bagian kaki-kaki juga. Aduh parah banget sih. Oke, hal pertama yang dilakuin tuh kemarin cuci dulu guys. Habis dicuci kletekin stikernya. Habis itu lanjut dipoles ya guys ya. Jadi ini wajib banget nih buat kalian yang punya Vario Karbu. Kalau mau ganteng wajib stikernya lepas, habis itu poles, cuci. Pokoknya udah bersih. Jangan lupa kalian repaint bagian yang udah buluknya. Nah di sini gue repaint bagian CVT ya guys ya. Nih di repaint menggunakan Samurai Diton yang warna anodized silver. Pasang lanjut. Habis itu pas udah kelihatan bersih dia ini lebih manis lagi deh. Tapi cuma dicuci doang itu nggak cukup. Bodi kasarnya ini masih warna abu-abu guys. Jadi gue pakai cairan penghitam nih guys. Kalian bisa lihat ya. Untuk linknya udah gue sertakan semuanya di deskripsi buat kalian nyari part-partnya. Ini dia penghitam bodinya dari Nano. Langsung aja olesin tipis-tipis, jangan terlalu tebal, dan kalau udah beres hasilnya seperti ini. Oke, ini setelah 3 bulan nganggur akhirnya kita lanjut lagi ya part 2 nya nih guys. Let's go. Jadi seperti di awal video, part 2 nya kita bakalan repaint bagian velg karena velgnya caur banget, warna juga udah buluk. Tapi gue di sini nggak punya kunci sok buat buka roda belakang, akhirnya gue todong aja lah. Ini cara paling cepat tapi jangan ditiru ya guys ya. Nanti tukang cat tertawa dan menangis melihat ini. Lanjut, habis diamplas tadi udah dicuci, ini udah kering posisinya ya. Tapi tetap hati-hati biar nggak kena bodi yang lain. Kalian lihat aja tuh bodi lainnya aja gue tutupin pakai kertas HVS guys, karena emang biar cepet ya. Selain di rumah ada pilok sisaan, nih pakai Diton Premium yang warna anodized silver sama primer grey epoxy. Jadi dan irit duit juga ya. Jadi ya udah gue repaint aja sendiri dah. Tadinya pengen dibawa ke bengkel tuh bisa kena 270.000 depan belakang. Tapi ini karena emang udah punya piloknya jadi aman. Dan untuk bagian depan nih udah jadi juga guys, kalian bisa lihat ya. Lumayan jadi oke kan, dari velg yang sebelumnya warnanya hitam seperti di awal video tadi itu. Nih udah dipilok, udah di repaint jadi ganteng lagi. Lanjut, oke kita pasang bagian velg depannya. Nah di sini agak repot juga ya karena udah lama nggak bongkar-bongkar motor. Jadi ini full restorasinya sendiri ya, kita nggak main ke bengkel nih guys. Oke, akhirnya bisa kepasang juga dengan aman tanpa merusak bagian catnya. Karena ini gue ngecat cuma 2 jam, habis itu langsung dipasang. Soalnya besoknya mau dipakai motornya. Oke, udah kencang biar nggak lepas roda di jalan, dah aman ya guys. Nih untuk bagian belakang kita lanjut pakai warna anodized silver dari Diton Premium nih. Ini nggak ada sponsor, nggak ada endorse, bodoh lah. Disebutin aja. Nih hati-hati pokoknya. Tapi bagusnya dari cat semprot yang gue pakai ini, dia ini pekat warnanya, jadi buat sesekali doang, beberapa kali semprot ya udah bagus. Nah oke, habis itu tinggal lepas saja bagian yang udah dimal tadi ya. Ini udah kering kira-kira 30 menitan lah. Ya belum kering banget sih, cuman biar bisa dipakai jalan aja karena kan mau dipompa. Nah ini dia pas udah dipompa bannya guys. Kalian bisa lihat di sini looksnya jadi lebih cakep ya. Dan bersih pastinya karena velgnya warnanya silver jadi lebih clean. Dan di bagian spakbor belakang juga udah diganti, jadinya nggak dipotong lagi kayak yang sebelumnya tuh. Aduh, kalian bisa lihat untuk part-partnya gue udah sertakan di deskripsi. Jadi sebenarnya motor Vario Karbu ini dia sama aja ya kayak Mio TL tuh, Mio 5 TL. Tapi daripada main Mio mendingan kita
restorasi Vario yang ada aja ya guys ya. Ini udah cakep, bagian CVT juga udah diganti oli, udah diservis, dan lanjut kita ganti brake pads depan dan belakang supaya remnya nggak ngeblong, sama kita ganti bagian mika speedometernya karena mika speedometernya ini udah kacau guys. Ya gimana ya, karena kejemur motornya, kepanasan, kehujanan. Lanjut kita bongkar batoknya dulu ya guys ya. Udah buka batok, buka spion juga ya guys ya. Di sini emang agak repot nih. Cuman kalau punya kunci-kuncinya gue pasti bisa bukanya kok, aman. Ini udah dibuka. Sekalian nanti kita bakal ganti spionnya karena spion yang lama nih udah letoy banget ya. Jadi nggak enak buat lihat ke belakang guys. Ini dia akhirnya bisa kelepas untuk bagian speedometernya. Kita cabut ya guys. Oke, ganti pakai yang baru biar looksnya lebih kayak motor anyar lagi nih guys. Ini yang bagian lama. Warnanya udah kuning kusem, terusnya ada tengah-tengahnya udah lecet-lecet. Ini dia guys, tuh kalian bisa lihat mulus banget. Kita langsung untuk pasang aja nih guys. Oke, jadi lanjut lagi. Untuk part-partnya sebenarnya murah banget ya kalau kita mau restorasi Vario Karbu nih. Jadi nggak usah pakai part yang original juga nggak apa-apa sih. Yang penting bersih dan motornya rapi guys. Nih untuk spionnya gue pakai spion PCX. Nih untuk harga spionnya di 25.000 kalau nggak salah ya guys. Terusnya mika speedometer harga 10.000 dan part-part lain pokoknya 10 ribuan 15 ribuan lah. Nah gabut nih, lanjut bongkar kalipernya. Seperti biasa kita ngecatnya kita todong, nggak dibongkar ya. Pokoknya kalian boleh diikutin tutorialnya, boleh tidak. Jadi tergantung dari kalian ya. Kalau gue di sini kan restorasi budget pelajar hemat. Nah, ini udah di repaint jadi cakep guys. Tuh, kalian bisa lihat ya warnanya noda silver dan makin ganteng lagi. Ini untuk sok depan juga udah dibersihin ya. Jadi nggak ada oli-oli muncrat, tapi kayaknya harus diganti guys. Soalnya motornya geol-geol nih kalau misalkan dipakai di kecepatan 40. Tapi kalau di bawah 100 sih aman. Udah ganteng guys. Dan jangan lupa habis ganti oli dan lain-lain, ganti juga coolant-nya. Karena ini motor meskipun bukan motor bore up, cc-nya 110, tapi dia pakai radiator ya guys. Jadi beda nih sama Mio sama Vespa itu yang pakai kipas, dia enggak, udah pakai radiator. Udah futuristik. Pokoknya kuras air radiatornya. Dan gue nggak expect ternyata airnya warna hijau loh. Kirain gue pakai air keran ini isinya. Ternyata diganti juga warnanya ya, pakai coolant dia. Oke, bersihin sekalian, disikat-sikat tipis. Lanjut dan kita isi pakai air coolant lagi nih guys. Tutup dulu biar nggak bocor ya guys. Nah untuk coolantnya gue di sini pakai Preston Radiator Cool. Nah ini kalian bisa lihat pakai yang warna hijau juga. Tadinya pengen beli warna merah, cuma kayak warna hijau lebih kelihatan ya kalau ada kebocoran coolant tuh langsung bisa dideteksi. Oke, kita isi sampai penuh di bagian radiatornya nih guys ya. Pokoknya isi terus sampai penuh. Kalau udah penuh udah deh. Jangan lupa ditutup ya guys ya, biar makin aman. Jadinya nggak muncrat-muncrat nanti nih radiatornya, nggak meluap, nggak kemana-mana ya kan. Jangan lupa isi di atas ya. Di atas nih ada tempat penyimpanan cadangan air radiator guys. Pokoknya diisi jangan sampai penuh banget nanti luber. Oke, next untuk shock breaker belakangnya kita bakalan ganti nih. Tapi nggak usah pakai yang mahal-mahal ya guys ya. Di sini cuma budget 200.000 nih dapat shock absorber dari Fastbike. Tapi dia udah tabung ya guys ya, nih harganya emang sangat terjangkau banget. Apalagi buat pelajar masih bisa lah kalian. Sehari nggak jajan masih bisa lah. Ini dia untuk shocknya. Shocknya ini Fastbike ya, untuk finishingnya sesuai dengan harga ya guys ya. Finishingnya kurang bagus tapi ya masih bisa dipakai dengan normal. Gue udah tes juga kemarin pas videonya ini belum rilis kan, gue coba dulu motornya.
aman guys nih untuk finishingnya seperti ini ya, tapi oke lah untuk harga segini looksnya. Kita tinggal bongkar aja bagian body karena di sini susah, jadi gue todong dan akhirnya ini dia shocknya perbandingannya. Jadi ini lebih tinggi sedikit, sekitar 2 cm lebih tinggi, dan dia di atasnya bisa di adjust guys ya untuk fastbike ini. Jadi kalian mau pendek mau panjang tinggi bisa nih. Pokoknya lanjut kita pasang karena bodinya nggak bisa dibongkar, karena motor ini kan nggak pernah dibongkar ya guys sebenarnya. Jadi baut-bautnya tuh keras gitu. Ya udah kita pasang aja langsung dah. Ini udah lagi dipasang dan looksnya jadi lebih ganteng guys pokoknya. Jadi makin clean, siap buat nongkrong dan kopdar nih sama anak Vario Karbu dan pasar guys. Akhirnya proyekan restorasi Vario Karbu ini guys beres juga. Jadi videonya kayaknya cuman sampai sini dulu aja ya. Nanti kalau ada tambahan lagi kita bakal lanjutin lagi. Dan ternyata nih guys, karena spionnya gue beli harga 30.000 ya, dia yang kanannya pecah guys. Padahal lagi ditekuk dia pecah. Mau nggak mau gue order lagi deh spion yang harganya sama 30.000 juga, tapi yang datangnya salah kirim, malah dikirimnya spion X1 Yamaha. Tadinya mau gue tuker karena kan pengennya pakai spion PCX biar lebih cakep gitu, cuman repot lagi ya guys, lama lagi nih proses returnya. Jadi ya udahlah gue pakai aja, dan ini kayak juga build quality jauh lebih oke daripada spion yang kemarin. Jadi itu kacanya dia nggak gampang letoy gitu. Nah cara pasangnya karena ini adalah spion Yamaha jadi agak sedikit merepotkan ya. Pasangnya tuh harus pakai adaptor lagi atau peninggi, dan peningginya ini berbeda kiri dan kanan karena dratnya kalau Honda tuh kan ke kanan semua. Kalau Yamaha ini yang spion kanan dratnya ke kiri, yang kiri dratnya ke kanan. Dan ini dia looksnya. Gimana guys, ganteng apa kagak? Gue kasih sinematik dulu nih buat lo nih. Nah jadi kayak gitu aja untuk video restorasinya. Next kira-kira kita ngapain lagi nih? Apa perlu kita kirian ganti full atau kita bore up aja guys? Oke dah, segitu aja dulu video. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa follow IG gue ya.